Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai vektor pada bidang. Jadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menggambarkan vektor pada bidang. Kita juga sudah membahas mengenai bagaimana cara menghitung besar atau panjang dari suatu vektor. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana cara menentukan arah dari vektor pada bidang. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi vektor pada bidang. Jadi sama seperti di bilangan biasa, vektor itu juga bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, dan juga bisa kita kalikan. Jadi sama seperti di bilangan biasa. Nah, kita lihat dulu yang pertama penjumlahan vektor. Misalkan vektor U, Ux, Uy, dan vektor P, Px, Py, maka untuk menjumlahkan kedua vektor itu kita jumlahkan komponen-komponen vektor yang bersesuaian. Jadi kalau kita misalkan vektor W itu adalah vektor U ditambah vektor P, maka nanti komponen X dari vektor W itu adalah penjumlahan dari komponen X, vektor U, dan vektor P. Jadi Ux ditambah Px. Sedangkan komponen Y dari W itu adalah penjumlahan dari komponen Y vektor U dan komponen Y dari vektor P. Jadi Uy ditambah Py. Jadi gampang cara menjumlahkannya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja nanti komponen-komponen yang bersesuaian. Kita ambil contoh misalkan seperti ini. Vektor U 1,3, vektor P-nya 2,4. Kalau kita jumlahkan, misalnya hasilnya itu W, maka W itu sama dengan 1 ditambah 2, itu untuk komponen X-nya, kemudian 3 ditambah 4 itu untuk komponen Y-nya. Jadi W itu sama dengan 3,7. Nah, ini kalau kita gambarkan pada bidang XY penjumlahan vektor. Jadi ini vektor U-nya, ini vektor P-nya, ini hasil penjumlahannya atau vektor W. Itu sama dengan U ditambah P. Nah, untuk pengurangan vektor juga sama. Jadi untuk mengurangkan vektor itu kita kurangkan kedua komponen yang bersesuaian. Jadi misalkan ini vektor U, ini vektor W, kemudian kita kurangkan, hasilnya kita simpan di W. Misalkan W itu adalah U dikurang P, maka komponen X dari W itu adalah Ux dikurang Px, sedangkan komponen Y-nya Uy dikurang Py. Jadi gampang juga, tinggal kita kurangkan aja komponen-komponen vektor yang bersesuaian. Kita ambil contoh misalkan ini. U-nya 1,3, P-nya 2,4. Kalau W itu sama dengan U dikurang P, maka komponen X dari W itu 1 dikurang 2, minus 1. Komponen Y-nya itu 3 dikurang 4, minus 1. Ini pengurangan dari U dan P, minus 1, minus 1. Nah, kalau digambarkan pengurangan itu seperti ini. Ini vektor U, ini vektor W. Kalau mau kita kurangkan U dikurang P, ini sama dengan U ditambah minus P. Jadi ini minus P. Jadi U dikurang P itu sama dengan U ditambah minus P. Jadi vektor U ditambah dengan vektor minus P. Ini vektor W-nya. Nah, kemudian kita lihat perkalian vektor dengan skalar. Skalar ini bilangan biasa. 1, 2, 3, 4,5, dan seterusnya. Ini bilangan biasa. Nah, kalau misalkan P, vektor P, Px sama Py adalah sembarang vektor, dan C adalah sembarang skalar, maka untuk mengalihkan P dengan C, kita kalikan setiap komponen dari P dengan
skalar C tersebut. Atau kalau kita tuliskan seperti ini, jadi C dikali P itu sama dengan komponen X-nya itu C dikali PX, komponen Y-nya itu C dikali PY. Jadi hasil dari perkalian vektor dengan skalar itu adalah juga merupakan vektor. Dan itu misalkan ini vektor P 3,4 kita kalikan dengan skalar C, C-nya sama dengan 2, maka C dikali P itu tinggal kita kalikan aja komponen-komponen vektor P-nya dengan 2. Jadi komponen X dari CP itu 2 dikali 3, 6. Komponen Y dari CP itu 2 dikali 4, 8. Jadi gampang juga untuk mengalihkan vektor dengan skalar. Nah, kemudian ini perkalian vektor dengan vektor. Kalau tadi itu perkalian vektor dengan skalar, nah ini perkalian vektor dengan vektor. Nah, misalkan vektor U, Ux, Uy, vektor P, Px, Py, maka perkalian antara U dan P itu kita definisikan melalui ini. Jadi ini perkalian U dan P ini kita tuliskan seperti ini dibaca U dot P atau U titik P. Nah, ini sama dengan Ux dikali Px ditambah Uy dikali Py. Nah, ini kita sebut juga dengan perkalian titik. Nanti ada lagi perkalian silang. Kalau perkalian silang itu hanya ada di vektor pada ruang. Kalau di vektor pada bidang itu cuma ada perkalian titik. Kalau di vektor pada ruang nanti ada perkalian titik, ada perkalian silang. Nah, perkalian titik antara dua vektor itu adalah skalar. Jadi nanti hasilnya ini bukan vektor tapi skalar. Nah, oleh karenanya perkalian titik sering juga disebut sebagai perkalian skalar atau perkalian dalam. Nah, kita ambil contoh misalkan U 1,3 P 4,-7, maka perkalian titiknya atau U dot P tinggal kita kalikan aja komponen X-nya, jadi dikalikan 1 dikali 4 ditambah dengan komponen perkalian komponen Y-nya 3 dikali minus 7. Ini hasilnya minus 17 U dot P-nya. Jadi hasilnya bukan vektor tapi skalar, bilangan biasa. Oke. Sekarang kita lihat vektor dalam ruang. Nah, kalau yang tadi itu vektor pada bidang, jadi kalau kita gambarkan vektor pada bidang itu seperti ini. Jadi vektor pada bidang itu merupakan bilangan ganda berurut, ya, seperti ini. Jadi kita pakai dua bilangan atau dua komponen, yang Ux dan Uy. Nah, kalau vektor pada ruang atau vektor dalam ruang itu merupakan susunan bilangan triple berurut. Jadi kita pakai 3 bilangan seperti ini atau 3 komponen, Px, Py, dan Pz. Jadi di sini ada 3 sumbu koordinat. Kalau di bidang itu kan cuma 2 sumbu X, sumbu Y. Tapi kalau di ruang, dalam ruang itu ada 3 sumbu X yang ini, yang positif ini yang mendekati kita, yang negatif itu yang menjauhi. Kemudian sumbu Y positif itu yang ke kanan, yang negatif itu yang ke kiri. Kemudian sumbu Z positif ke atas, sumbu Z negatif itu ke bawah. Nah, jadi kalau vektor dalam ruang itu kita pakai 3 bilangan gitu seperti ini. Nah, kalau digambarkan vektornya itu seperti ini. Ini vektor P-nya. Jadi cara menggambarnya sama seperti di vektor dalam bidang, ya, vektor pada bidang. Jadi kita tentukan dulu nanti koordinat dari Px, Py, Pz ini. Baru nanti kita tarik garis dari titik 0 ke koordinat itu. Jadi sama caranya, cara menggambarkan vektornya. Nah, kalau
untuk vektor dalam ruang, besar dari vektor itu kita hitung pakai rumus ini. Jadi rumusnya mirip seperti di vektor pada bidang. Jadi besar dari vektor P itu akar kuadrat dari komponen penjumlahan komponen-komponennya. Jadi akar dari Px kuadrat ditambah P kuadrat ditambah Pz kuadrat. Ini untuk besarnya. Sedangkan arahnya itu didefinisikan melalui persamaan ini. Jadi ini arah dari vektornya. Itu adalah vektornya dikurang dengan besarnya. Ini arahnya. Kita ambil contoh misalkan vektor B 4 minus 1 6. Maka besar dari vektor ini adalah akar dari 4 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini sama dengan akar 53. Sedangkan arahnya kita pakai rumus ini. Jadi P-nya dibagi dengan besarnya. Jadi vektornya ini yang ini 4 minus 1 6 dibagi dengan besarnya akar 53. Jadi seperti ini. Ini arah dari vektor P-nya. 4 dibagi akar 53, minus 1 dibagi akar 53, 6 dibagi akar 53. Nah, untuk vektor dalam ruang, arahnya itu bisa juga dinyatakan melalui sudut, ya, seperti pada kasus vektor pada bidang. Nah, sudut yang menyatakan arah ini biasa disebut sebagai sudut arah. Jadi mirip dengan di vektor pada bidang, karena kalau di vektor pada bidang kan untuk menunjukkan arah itu kita gunakan sudut theta. Nah, ini juga sama, bisa juga kita pakai sudut, namanya sudut arah. Nah, misalkan vektor P seperti pada gambar ini, maka sudut-sudut arahnya itu ada 3, sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, sudut alfa itu adalah sudut antara vektor P itu dengan sumbu X positif. Nih. Jadi sudut antara vektor dengan sumbu X positif itu apa? Sedangkan beta itu sudut antara vektor dengan sumbu Y positif. Sedangkan gamma itu sudut antara vektor dengan sumbu Z positif. Nah, untuk menghitung alfa, beta, gamma itu bisa kita gunakan rumus ini. Jadi cos alfa itu sama dengan Px dibagi besar P. Jadi komponen X-nya dibagi dengan besarnya gitu. Jadi untuk cos alfa, nah nanti dari sini alfanya itu sama dengan besarnya dari cos alfa. Ini bisa kita hitung pakai kalkulator. Sedangkan beta itu kita hitung pakai rumus ini, cos beta itu sama dengan komponen Y dibagi dengan besar vektor. Nah, nanti betanya itu sama dengan inverse cos dari beta. Sedangkan gamma nanti kita hitung pakai rumus ini, jadi cos gamma itu sama dengan komponen Z dibagi dengan besar vektornya. Nah, sehingga gammanya nanti sama dengan inverse cos dari gamma. Jadi juga nanti bisa kita hitung pakai kalkulator. Kita ambil contoh, misalkan vektor P 4 minus 1,6. Nah, besar dari vektor ini kita akan aja akar dari 4 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini sama dengan akar 53. Nah, sudut-sudut arahnya cos alfa itu komponen X 4 dibagi dengan besarnya, 4 dibagi akar 53. Maka nanti alfanya itu inverse tangen dari 4 dibagi akar 53. Ini bisa kita hitung pakai kalkulator. Ini kalau kita hitung sama dengan 56,7 derajat. Ini alfanya. Betanya kita hitung pakai rumus ini. Jadi cos beta itu sama dengan komponen Y minus 1 dibagi dengan besar vektor akar 53. Nah, nanti betanya itu sama dengan inverse cos atau 100 cos dari minus 1 dibagi akar 53. Ini kalau kita hitung dapat 97,9 derajat betanya. Sedangkan gamma kita hitung pakai rumus ini, cos gamma sama dengan komponen Z dibagi dengan besar vektor. 6 dibagi akar 53
sehingga nanti gamanya sama dengan inverse cos dari 6 dibagi akar 53, ini 34,5 derajat. Ini sudut-sudut arah dari vektor ini. Besarnya ini akar 53, sedangkan sudut-sudut arahnya yang ini. Oke, kita lihat sekarang vektor satuan. Nah, vektor satuan ini adalah vektor yang punya besar 1 dan arahnya sama dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, vektor satuan ini biasanya disimbolkan dengan IJK. Jadi huruf kecil yang dicetak tebal. IJK ini simbol untuk vektor satuan. Nah, I itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X positif. I. Sedangkan vektor satuan J itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y positif. Sedangkan K itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Z positif. Atau kalau kita tuliskan seperti ini. Ini I 1,00 karena dia searah dengan sumbu X, jadi cuma ada komponen X. Kemudian ini vektor satuan J 0,10, cuma ada komponen Y karena dia searah dengan sumbu Y positif. Ini vektor satuan K 001, cuma ada komponen Z karena dia vektornya searah dengan sumbu Z positif. Nah, nanti setiap vektor itu bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor satuan seperti ini. Kenapa bisa? Karena kalau kita ingat, vektor ini, vektor V ini bisa kita uraikan menjadi 3 ini. Jadi ini kalau kita jumlahkan sama dengan ini, kita jumlahkan. Nah, sedangkan komponen suku yang pertama ini sama dengan ini. Ini kalau kita kalikan sama dengan ini. Suku yang kedua sama dengan ini kalau kita kalikan. Ini kalau kita kalikan sama dengan ini. Kemudian suku yang ketiga sama dengan ini. Ini kalau kita kalikan sama dengan ini. Nah, kalau kita ingat, yang ini kan sama dengan vektor satuan I, yang ini vektor satuan J, yang ini vektor satuan K, sehingga ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Jadi setiap vektor itu bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor satuan. Kita ambil contoh misalkan ini. U2 minus 14 itu sama dengan 2I minus J minus 1J ditambah 4K. Atau yang ini, vektor P51 minus 3 itu sama dengan 5I ditambah J 1J dikurang 3K. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di video yang berikutnya.